Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita memasuki bab ke-8. Adapun tema kita yakni Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Tolong dicermati baik-baik apa yang disampaikan dan silahkan dicatat. Langsung saja kita yang pertama, memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, tentunya sumber hukum Islam yang paling pertama dan utama yakni Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri itu bersifat dinamis, ya. Dinamis maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Dan Al-Quran juga sifatnya benar. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Kemudian Al-Quran juga bersifat mutlak. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada 3, yakni Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama kita akan bahas Al-Quran. Pertama, pengertian Al-Quran. Jadi dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Jadi Quran, Al-Quran itu artinya bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu berangsur-angsur turunnya, yang ditulis di dalam mushaf. Ini mushaf yang seperti sekarang kita gunakan, ya. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran surah Al-Isra ayat 9. Oke, itu yang pertama pengertian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yakni bacaan, ya, sesuatu yang dibaca. Secara istilah merupakan kalamullah, ya. Kalamullah, perkataan Allah, ya, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Oke, selanjutnya kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Oke, simak ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad, ya, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, yakni sunnah, ya, sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian dalam surah An-Nisa, ya, masih surah yang sama, ayat 105, Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Kemudian dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah pernah bersabda, ya,
Bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi rasul, dan saya tinggalkan bagi kalian semua ada dua perkara utama besar. Yang pertama adalah kitabullah, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya atau penerang. Maka ikutilah kitab Allah Al-Quran ya, dan berpegang teguhlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan dua ayat tadi dan hadis barusan yang disampaikan, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Oleh karena itu, adanya hadis dan ijtihad ulama. Untuk hadis dan ijtihad kita akan bahas kemudian. Selanjutnya, kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Jadi, ada 3 hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan ini ya, keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Ya, keyakinan tentunya, keimanan dan akidah. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, arkanul iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Jadi hukum yang pertama dalam Al-Quran yakni akidah dan keimanan. Kemudian yang kedua, syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq pencipta, yaitu Allah, yang disebut ibadah mahdo. Jadi kalau ibadah kita dengan Allah itu ya sebagai sang Khaliq, sebagai pencipta, ya ini disebut dengan ibadah mahdo. Maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdo. Ingat, ibadah kepada Allah ibadah mahdo, ibadah kita dengan sesama manusia wa ta'awanu kita, ta'awun kita, tolong menolong, saling membantu dan lain sebagainya, itu ibadah ghairu mahdo, hubungan dengan sesama manusia. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Ya. Makanya kalau kita mau belajar ibadah tentang toharo, tayamum, tentang tata cara sholat dan lain sebagainya, itu terdapat dalam ilmu fikih. Sekarang sudah banyak ilmu-ilmu fikih, ya, buku-buku fikih, tuntunan sholat ataupun kunci ibadah. Selanjutnya, hukum yang ketiga yang terdapat dalam Al-Quran, akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik, berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah yang lain. Pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut, ya, ucapan tangan dan kaki. Oke, selanjutnya hadis atau sunnah. Yang pertama, pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan ya. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, kullu qaulin, segala perbuatan, wa amalin, dan ketetapan, takririn, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Bagaimana itu? Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Sunnah ya, makan dengan tangan kanan, kemudian naik kendaraan dahulu dengan kaki kanan, kemudian berdoa, segala apa yang bersumber dari Rasulullah, segala aktivitas Rasulullah itu disebut dengan sunnah. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Kita harus pahami bahwa hadis terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait. Nah, adapun bagian pertama yakni sanad.
Sanad itu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang. Kemudian ada juga matan ya, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isi hadisnya. Kalau tadi sanad yakni orang yang menyampaikan hadis. Semisal yang menyampaikan hadis itu sahabat Nabi Abu Hurairah. Dia mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanadnya dari Abu Hurairah langsung ke Rasulullah. Selanjutnya ada rawi. Bagian dari hadis yakni rawi. Rawi yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Jadi semisal siapa yang meriwayatkan hadis riwayat Bukhari Muslim, berarti yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu rawi atau istilahnya periwayat ya. Artinya periwayat hadis. Biasanya Pak Guru tuh setelah menyampaikan hadis, kemudian ada tertulis di dalam kurung itu hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, itu namanya rawi, periwayat. Selanjutnya kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Nah, jadi rujukan kita setelah Al-Quran yakni hadis. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa yang diberikan kepadamu, maka terimalah. Apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Jadi apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Oke, Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Demikian pula dalam Quran Surah An-Nisa ayat 80, Allah berfirman, "May yuti'illaha rasulah, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa menaati Rasul, yakni Nabi Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Nah, sekarang kita sudah bisa memahami bahwa peran penting hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah sebagai pembawa risalah Allah bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan ya, atau dalam bahasa agamanya bayan ya, serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Bayan yakni menjelaskan dan menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, masih bersifat global ya. Contohnya ada ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis Rasulullah tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yakni memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan bahwa barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Itu saja. Sehingga hadis memperkuatnya dengan mengatakan, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Itu kata Rasulullah dalam hadisnya. Kemudian fungsi yang berikutnya, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi fungsi hadis yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misal, dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi. Jadi ayat tadi itu yang barusan Pak Guru sampaikan dijelaskan lagi oleh
hadis Rasulullah yang mana Rasul menyampaikan bersabda, Allah tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Artinya, kalau sudah berharta, punya emas, punya perak yang banyak, melimpah ruah, maka zakatilah, ya, bayarlah zakat. Itu maksudnya. Oke, kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, maka diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya bagaimana hukumnya seseorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah. Dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ada yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, kemudian suatu masalah itu menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat. Olehnya hadirlah Rasulullah yang menetapkan hukum baru, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Oke, selanjutnya macam-macam hadis. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu hadis mutawatir. Nah, apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, banyak periwayat. Oke, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta, bohong, dan lain sebagainya. Contohnya adalah hadis yang berbunyi nih, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Nabi, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak perawi, banyak ulama ya, kemudian sahabat juga. Jadi ini tidak diragukan lagi kebenarannya datangnya dari Rasulullah, bahwa Rasulullah sendiri yang menyampaikan hadis ini. Kemudian ada hadis masyhur ya. Hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi belum mencapai derajat hadis mutawatir tadi. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Tabi'in itu generasi setelah Rasulullah, sahabat, kemudian setelah sahabat, kemudian setelah sahabat lagi. Jadi contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga Tirmizi. Nah, ini hadis masyhur. Jadi derajatnya tidak sampai mutawatir, tapi hadis ini diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in ya, sampai pada ulama-ulama setelah para sahabat Nabi, dan mereka sepakat tidak berdusta, mereka bukan pembohong. Maka hadis ini benar datangnya dari Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga ada hadis ahad. Hadis ahad yakni hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang periwayat saja ya, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir tadi ya, derajat yang paling tinggi. Kemudian dilihat dari segi kualitas, orang yang meriwayatkannya dibagi ke dalam 3 bagian. Dibagi 4 ya, dibagi 4. Yang pertama hadis sahih. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Sahih artinya benar ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh perawi atau periwayat yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah ya, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujjah. Kemudian ada hadis hasan. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, namun sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan, sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Kemudian ada hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah ya, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah.
Jadi hadis dhaif itu hadis lemah. Kalau hasan hadis yang baik, kalau sahih tadi hadis yang benar, sahih hadis yang benar. Kemudian ada hadis maudhu, artinya hadis palsu ya, yaitu hadis yang bukan bersumber dari Rasulullah atau disebut hadis palsu. Dikatakan hadis pada hal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak, itu hadis maudhu, hadis palsu. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan lanjutkan lagi ke depannya, yakni tentang ijtihad ya, sumber hukum Islam yang ketiga yakni ijtihad. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.